Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus kepada guru kita bersama yakni Amuna Kiai Haji Lutfi Basari, mata'anallahu biduli hayati syarifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan rezeki beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperpanjang umur beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan semua jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana tanpa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tanpa karunia Allah yang telah dikaruniakan kepada kita, mana mungkin kita bisa duduk hadir di majlis yang penuh barakah ini. Alhamdulillahi rabbil. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, suri taulatan kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga dengan kita yang senantiasa melantunkan sholawat kepada beliau, semoga kita kelak akan disyafaati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ma'asyiral hadirin, pada penghujung bulan Rabiul Awal ini, pada penghujung bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kenapa kok bisa istimewa? Kenapa Rabiul Awal ini bulan kok istimewa? Padahal dulu bulan Rabiul Awal ini ialah bulan yang terlupakan bagi bangsa Arab atau biasa saja. Dikarenakan di dalam bulan Rabiul Awal itu terletak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di bulan Rajab? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di bulan Sya'ban? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di bulan Ramadan? Kenapa beliau tidak lahir di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang istimewa? Justru lahir di bulan yang dulunya biasa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin kelahiran Nabi Muhammad yang istimewa ini menjadi tersendiri dan independen, sehingga apa? Sehingga bila ditaruh di dalam bulan yang dulunya ini biasa saja, akhirnya bisa sangat mulia dikarenakan ada kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan gara-gara keistimewaan yang lainnya. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini saja kita sudah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi semenjak Nabi Muhammad lahir. Sedangkan kita sebagai umatnya terkadang masih malas ikut hadir majelis maulid, terkadang masih malas untuk melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ini yang penting bagi kita, padahal ini yang sangat penting bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita misalnya ditanya oleh seseorang, ya, apakah kamu umatnya Nabi Muhammad SAW? Ini di zaman sekarang loh. Di zaman sekarang orang itu kalau ditanya, apakah kamu umatnya Nabi Muhammad SAW? Apa katanya? Iya, saya ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya pengikut Nabi Muhammad. Tapi apa? Kalau ditanya atau ditawari untuk ikut hadir majelis maulid, ikut hadir majelis sholawat, apa jawabannya? Boten. Ya, kadang jawabannya enggak, kadang jawabannya ya nanti aja dulu. Seolah-olah jawabannya ini tidak mau untuk ikut hadir majelis maulid, ikut hadir majelis sholawat. Ya, tapi kalau ditawari, ayo ikut sonhorok, ayo ikut berot, ayo ikut bantengan, apa jawabannya? Ayo, jawabannya langsung mau. Sedangkan kalau ditawari majelis-majelis, tidak mau. Ya, jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal bila kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah nanti, bagaimana caranya kita menjadi umat terbaiknya Nabi Muhammad SAW? Ya, ini ada dua caranya kita bisa mendapatkan atau bisa pantas untuk
dijuluki sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sempurna, yang baik. Apa yang pertama? Ialah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus terbiasa, harus membasahi bibir kita, mulut kita dengan melantunkan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita misalnya melantunkan salawat kepada Nabi, ini justru akan meningkatkan rasa ikatan batin kita, meningkatkan rasa ikatan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan kalau kita melihat keutamaan salawat ini sangat banyak sekali. Apalagi yang pernah dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru kita bersama. Beliau pernah mengatakan, asirru wala sirri fi sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ialah rahasia daripada segala rahasia itu di dalam sholawat kepada Nabi. Jadi lebih rahasia lagi itu terletak dari sholawat kepada Nabi. Jadi kalau kita mengucapkan sholawat itu nggak ada ruginya bagi kita. Ya, justru kita hadir sonorak, kita hadir berat itu malah merugikan bagi kita, malah membuat kita semakin bahaya kelak di yaumil qiyamah nanti. Ya, jadi ma'asyiral hadirin, yang kedua yakni apa? Yang kedua ialah mengerjakan sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kita mengingat pada zaman sekarang ini banyak sekali masalah perselisihan yang tak ada ujungnya, dari pemimpin yang zalim, betul, dari pemimpin yang korupsi, apalagi rakyat-rakyatnya yang mengerjakan maksiat, yang selalu menyebarkan maksiat seperti sonora berot dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menghindari daripada perselisihan yang banyak itu? Ialah mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Dalam riwayatnya Nabi Muhammad SAW pernah diminta untuk memberikan wasiat untuk kepada para sahabat. Maka Nabi Muhammad SAW pun memberikan wasiat. Apa? Usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi, aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Karena nanti setelah aku wafat akan banyak sekali zaman-zaman yang banyak sekali masalah perselisihan dan lain sebagainya. Ya. Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat yang dimana wasiatnya sudah terjadi pada zaman sekarang. Banyak sekali masalah pada zaman sekarang, banyak sekali perpecahan pada zaman sekarang. Sehingga apa? Sehingga umat Muslim, umat Nabi Muhammad ini sudah semakin rusak. Ya. Maka bagaimana solusinya kata Nabi? Maka Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan daripada hadis tadi, ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidil mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, maka berpegang teguhlah kalian daripada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, yang dimana mereka ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini disuruh oleh Nabi berpegang teguh, ya, memegang sunnah-sunnahnya Nabi dan sunnah para pemimpin-pemimpin setelah Nabi. Agar apa? Agar kita ini tidak tersesat, agar kita ini tidak melenceng daripada jalan yang jauh, melenceng daripada jalan yang sudah berbeda dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita misalnya ingin dipanggil sebagai umat Nabi Muhammad yang terbaik, yang sempurna, maka lakukan dua hal ini. Karena katanya Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan mengikuti jejak sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada golonganku. Ma'asyiral hadirin, ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.